Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rian dengan NIM 14221016. Di sini ingin mempresentasikan eh, eh, di dengan artikel yang saya buat berdasarkan tugas akhir. Dengan judul perancangan jaringan berbasis mikrotik dengan load balancing menggunakan metode PCC dan failover. Studi kasus Office Aicha. Pada pendahuluan, stabilitas koneksi internet sangat penting untuk aktivitas operasional perusahaan, terutama administrasi dan komunikasi langsung. Office Aicha menggunakan satu ISP dengan bandwidth 100 megabit per second. Namun, seiring mengalami gangguan dan bandwidth tidak mencukupi pada jam sibuk, oleh karena itu diperlukan sistem yang dapat meningkatkan distribusi traffic dan ketersediaan jaringan secara efisien dengan redundansi jaringan dual ISP. Dual ISP adalah penggunaan dua penyedia layanan internet secara bersamaan untuk meningkatkan kestabilan jaringan. Sistem ini membagi traffic secara merata dan menyediakan jalur cadangan ketika salah satu ISP mengalami gangguan, sehingga konektivitas internet tidak terganggu dan operasional perusahaan tetap berjalan dengan lancar. Untuk manfaat dari load balancing sendiri, mampu menurunkan downtime, meningkatkan stabilitas koneksi, dan memastikan ketersediaan akses internet secara berkesinambungan. Ini sangat penting bagi perusahaan agar aktivitas bisnis seperti transaksi, POS, payment, dan komunikasi tidak terganggu saat terjadi masalah pada ISP. Tantangan di Office Aicha. Office Aicha bergantung pada single ISP dengan kapasitas 100 Mbps per second. Namun seiring ketergantungan dengan single ISP itu mengalami gangguan dan bandwidth tidak mencukupi pada jam sibuk. Kondisi ini menyebabkan jaringan menjadi lambat, sering terjadi paket loss, dan rentan gangguan saat jalur bermasalah. Solusi diperlukan untuk meningkatkan stabilitas dan kapasitas jaringan agar operasional perusahaan tidak terganggu. Pentingnya sistem redundansi dengan dual ISP menjadi fokus untuk mengatasi beban traffic yang lambat dan tidak merata pada masalah konektivitas di jaringan ini. Metode yang dipakai pada load balancing ini yaitu penerapan dengan Peer Connection Classifier atau PCC. PCC digunakan untuk membagi traffic antar dual ISP secara optimal. PCC mengatur pembagian berdasarkan source address dan destination address, sehingga menghindari penumpukan pada satu jalur. Sistem ini menjaga kestabilan jaringan dengan pemanfaatan bandwidth yang efisien untuk mengurangi risiko overload sehingga koneksi tetap stabil dan merata. Mekanisme failover dan fungsinya. Dengan kombinasi antara PCC dan juga failover, itu menurut saya itu mampu untuk meningkatkan kualitas jaringan dan kestabilan jaringan pada Office Aicha. Mekanisme failover sendiri berfungsi sebagai cadangan otomatis ketika satu ISP mengalami gangguan. Sistem ini memastikan koneksi internet tetap aktif dengan beralih ke jalur ISP yang tersedia tanpa mengganggu aktivitas pengguna, sehingga meminimalkan downtime dan menjaga ketersediaan jaringan yang handal bagi operasional perusahaan. Berikut ada perbandingan jika jika kita nalar atau jika kita pikirkan
Lebih baik mana cara tambah bandwidth atau menambah ISP? Di sini saya akan menjelaskan yaitu penambahan bandwidth, apa aja keuntungannya dan penambahan ISP apa aja keuntungannya. Penambahan bandwidth yaitu biaya cost-nya tinggi. Bandwidth yang dipakai 100 megabit per second dengan harga 700.000 per bulan itu sudah sangat mahal. Jika ditambah dinaikkan menjadi 200 atau sekitar 300, itu menaik sekitar 30-40%. Yang artinya biaya yang tadinya 700.000 menjadi 1,2 atau bahkan 1,9. Lalu tidak dapat menggunakan mekanisme failover dan juga load balancing. Walaupun bandwidth yang dimiliki itu banyak dan cepat, akan tetapi jika tidak ada redundansi jaringan, tetap saja sebagaimana besar bandwidth ataupun sebesar-besarnya secepat-cepatnya jaringan, jika tidak ada redundansi jaringan, ketika ISP mati, aktivitas perusahaan itu akan lumpuh sementara. Lalu jika tambah bandwidth itu hanya meningkatkan kualitas dan kecepatan jaringan, tidak dengan backup jaringan atau redundansi jaringan. Dan saya bilang ketika ISP down atau sedang lumpuh, sedang mengalami gangguan, aktivitas perusahaan itu lumpuh total satu gedung. Nah, manfaat kedua dengan penambahan ISP yaitu biaya kosnya itu sedikit lebih murah. Bayangkan jika penambah bandwidth menjadi 200 atau 300, itu kenaikan harga bisa menjadi 1,2 atau 1,9. Jika tambah ISP kedua, anggap kita ambil dari CBN atau dari Bisnet. Tambahlah 50 Mbps pada ISP kedua atau kalau mau dibikin balance, tambah lagi 100 Mbps. Jadi throughput dari kedua ISP ini menjadi 100 per 100, yaitu kurang lebih 200 Mbps yang akan digunakan untuk satu gedung. Yang pastinya biaya kosnya itu terjangkau. Anggaplah biaya kosnya itu sekitar 400 ribuan. Total jika dijumlahkan dari kedua biaya ISP ini, 700 plus 400 itu 1,1. Dibanding 1,2 naik ke 200 Mbps atau 1,9 naik di 3 Mbps. Itu nggak ada redundansi jaringan. Dengan menambah biaya sekitar 400 ribuan, itu sudah mendapatkan dual ISP plus redundansi jaringan. Yaitu keuntungannya itu dapat diterapkan load balancing dan failover, menaikkan throughput, dan juga jika internet lancar di perusahaan itu akan dapat menaikkan produktivitas pada karyawan. Berikut adalah topologi yang sedang berjalan di sana, itu menggunakan single ISP. Pada total perangkat itu ada hampir 30 lebih perangkat, dari mulai PC, access point, wireless router, switch, dan juga server. Dan ini ada topologi usulannya, yaitu hanya dengan menambahkan satu ISP dan merapikan sedikit posisi pada PC dengan topologi bus. Topologi star. Dan ini adalah tahapan penelitian, dimulai dari pengumpulan data dengan kuantitatif, yaitu wawancara, studi literatur, atau pustaka, survei, dan juga kuesioner, untuk mengambil data bahwa jaringan di perusahaan itu memang mengalami gangguan. Yaitu lalu dengan pengembangan jaringan pakai metode NDLC. NDLC itu ada analisis, ada perancangan desain, ada simulasi, ada implementasi, monitoring, serta manajemen. Kesimpulan pada hasil presentasi pada kali ini yaitu penerapan load balancing PCC dan failover pada Office Asia berhasil atau dapat meningkatkan kualitas jaringan dengan efisien, pembagian beban, dan ketersediaan koneksi yang lebih handal. Ini mengurangi risiko downtime, memperbaiki performa jaringan, dan mendukung kelancaran aktivitas perusahaan. Pendekatan ini direkomendasikan untuk menjaga kestabilan operasional di lingkungan yang sangat bergantung pada internet seperti Office Asia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.